Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Arrai. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Tapi mereka seperti memaksa untuk mendapatkan kuota masuk ke ruang makam itu. Hal itu yang menyebabkan dia bingung. Ayah, apa ada sesuatu rahasia di dalam ruang makam itu? Tanya Wu Xin. Iya, ini bukan rahasia tapi legenda, jelas Wu Wen. Legenda. Wu Xin bingung. Legenda apa itu ayah? Tanya Wu Xin. Itu adalah legenda tentang api langit dan pedang api, jelas Wu Wen. Pedang dan api langit? Tanya Wu Xin kaget. Iya, pedang itu adalah pedang legendaris. Katanya siapapun yang dapat menggunakan pedang itu akan menjadi sangat kuat, bahkan mungkin bisa menaklukkan api langit yang telah berada di ruang makam itu. Tapi tentang api langit maupun pedang itu hanya legenda, tidak ada siapapun yang pernah melihat api langit itu, jelas Wu Wen. Jadi maksud ayah, Sekte Nether mungkin mencari api langit itu bersama pedang api? Tanya Wu Xin. Mungkin, tapi itu hanya legenda, mana mungkin Sekte Nether akan percaya. Itu sedikit membingungkan, pikir Wu Wen. Iya, jika hanya legenda itu saja tidak akan menyebabkan mereka ikut campur di alam benua timur ini, jelas Wu Xin juga. Sayang, kamu mungkin tidak tahu bahwa legenda tentang api langit itu benar adanya. Tiba-tiba Zhu Xiaoyao berbicara. Mendengar Zhu Xiaoyao mengatakan bahwa api langit itu bukan legenda, baik Wu Xin dan juga Wu Wen terkejut. Maksud ibu? Tanya Wu Xin. Dulu aku pernah mendengar dari leluhurku bahwa ada orang yang mengaku melihat api langit itu. Lalu Zhu Xiaoyao menceritakan apa yang dia dengar dari leluhurnya juga. Memang ada yang mengaku dulu di keluarga bahwa melihat api langit di ruang makam itu, tapi tidak ada yang percaya. Dia mengatakan api langit itu seperti naga yang sangat besar, tapi di seluruh tubuhnya hanyalah api. Bahkan orang itu mengatakan tidak ada nafas, seperti naga pada umumnya di dalam diri benda itu. Bahkan saat dia menyerang, senjata yang dia gunakan meleleh. Bahkan dia mengatakan naga api itu mengejar dia, tapi anehnya saat dia berlari keluar dari area naga itu berada, dia tidak mengejar dia lagi. Tapi tidak ada yang percaya, karena mereka semua tahu, mungkin saja yang dilihat orang itu hanyalah formasi Arrai, dan mungkin itu adalah teknik seni bela diri untuk menakuti orang itu. Karena orang itu mengatakan melihat di saat ruang itu terbuka, mereka yang masuk juga mencoba membuktikan kebenaran itu, tapi nyatanya tidak ada satupun hal yang ditemukan oleh orang-orang yang masuk setelah tahun selanjutnya. Jadi benar-benar mungkin ada api langit di sana, dan bahkan mungkin api itu di tingkat 10 besar dari api langit lainnya, jelas Wu Wen. Jika itu benar maka mungkin Sekte Nether mengincar api itu. Dan mungkin setelah mendapatkan api itu, mereka juga akan bertambah kuat. Wu Xin mengerutkan keningnya. Itu juga agak buruk, karena aku tahu bahwa di Sekte Nether, mereka sangat ingin menjadi yang terkuat, dan ada kabar bahwa mereka sangat ambisius, jelas Wu Wen. Ayah, jika kita mendapatkan kuota, aku ingin meminta saudari dari Sekte Es untuk masuk. Kita harus menghalangi Sekte Nether untuk mendapatkan hal-hal yang berharga, walaupun itu bukan api langit atau pedang api, tegas Wu Xin. Tidak masalah, selain kuota untuk Anlin dan saudari kamu Mu Suanyin, aku bisa menambahkan kuota lainnya jika kita mendapatkan peringkat pertama untuk Sekte Es. Aku juga cemas bila hanya anggota kerajaan kita yang masuk, jelas Wu Wen. Iya, kalau begitu aku akan bicara dengan saudarimu malam ini, agar kami bisa mempersiapkan siapa saja yang akan masuk ke ruang makam, jelas Wu Xin. Baiklah, pergilah nak. Oh iya,
tentang anak bernama Anlin itu, tiba-tiba Wu Wen teringat sesuatu. "Kamu tahu kenapa anak itu begitu berani di aula istana tadi?" tanya Wu Wen. "Tentu dia ingin menakuti para menteri kita kan ayah, agar mereka tahu kekuatan dia tidak lemah daripada mereka," jelas Wu Xin. Walaupun itu benar, tapi Wu Xin tidak tahu hal yang lebih dari yang ingin Lin Tian lakukan daripada pamer seperti itu, dan sebagai raja, Wu Wen tahu anak itu memiliki pikiran lain di hatinya. "Salah nak." Wu Wen menggelengkan kepalanya. "Lalu, untuk apa ayah?" "Tentu ingin melihat apa di antara menteri kita, adakah yang menjadi mata-mata Yimo, dan dengan bersikap seperti itu, mereka yang marah pasti akan membocorkan sedikit aura mereka." Tapi sepertinya dia tidak menemukan apa-apa. "Ayah yakin bahwa menteri kita sekarang bersih dari Yimo, walau beberapa dari mereka ada yang tidak baik," jelas Wu Wen. "Jadi begitu, dia memang pemuda yang mengerikan ayah." Setelah mendengar penjelasan Wu Wen, akhirnya Wu Xin tahu rencana Lin Tian. Dia tahu Lin Tian sedang mencari tahu apa rencana para Yimo sesungguhnya dari kota Apung, dan apakah ada dalang dari keluarga kerajaan Wu ini. Memang dia pemuda yang sangat cerdas dalam bertindak dan menyimpulkan sesuatu dengan teliti dan cepat. Iya, sebaiknya berteman dengan pemuda itu. "Ayah merasa asal-usulnya luar biasa," kata Wu Wen dengan serius. "Iya, aku juga berpikir begitu ayah," jelas Wu Xin. Dia juga sependapat dengan ayahnya. "Kalau begitu aku pamit dulu ayah, ibu," kata Wu Xin memberi hormat lalu berbalik pergi. Baik Wu Wen dan Su Xiaoyao mengangguk, melihat kepergian anaknya. Wu Wen hanya menghela nafas. "Ada apa suami?" tanya Su Xiaoyao. "Tidak apa-apa, mungkin kedamaian kita ini akan segera berakhir. Aku berharap ada seseorang yang dapat menghentikan para Yimo itu jika memang terjadi bencana di dunia kita ini," kata Wu Wen memeluk istrinya. "Yakinlah, pasti tidak akan ada masalah." Su Xiaoyao menenangkan Wu Wen dengan berkata lembut. "Aku sangat berharap." Dia hanya menjawab singkat dan melihat ke langit di aula itu. Lalu di kamar Mu Suanyin, Wu Xin sudah berada di sana. Lalu dia menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu dia kepada Mu Suanyin. Mu Suanyin yang telah melepas cadarnya itu memperlihatkan wajah yang sangat indah, bibir yang sangat menggoda, dan juga siapapun laki-laki yang melihat wajahnya akan tergila-gila kepadanya dengan sekali lirik. Dia mendengar cerita dari Wu Xin itu membuatnya kaget. Harta seperti itu jika memang ada, maka akan menyebabkan 5 sekte super, dan keluarga tersembunyi tergerak ingin mendapatkannya. Bahkan dengan 2 harta itu, dapat membuat salah satu sekte menjadi lebih kuat. Itu adalah godaan yang sangat tidak bisa dihindari oleh ahli di dunia ini. Jika begitu sebaiknya aku memberitahu tetua pertama tentang ini, biarkan dia membahas itu bersama ayahmu, jelas Mu Suanyin. "Baik saudari, aku tidak menyangka bahwa sekte kita akan mengirimkan tetua pertama langsung ke sini. Ini juga belum pasti bahwa Yimo akan keluar bergerak atau tidak," kata Wu Xin kaget. Siapa yang di sekte S tidak tahu tetua pertama? Dia hanya lebih lemah dari gurunya saja, dikatakan seni bela dirinya juga kuat. Dan bahkan dia sekarang berada di alam abadi tingkat keempat. Iya, walaupun hanya mungkin kemunculan mereka 50%, sekte S memutuskan mengirimkan orang ke sini, kata Mu Suanyin. "Baiklah, besok mari kita bertemu dengan tetua pertama. Tapi saudari, bagaimana dengan Anlin itu?" tanya Wu Xin. Dia, Mu Suanyin hanya menggelengkan kepalanya. Yang tidak mereka tahu, bahwa bayi kecil yang berada di sebelah kamar Mu Suanyin secara langsung mendengar pembicaraan mereka. Bayi kecil tadi melihat Wu Xin masuk ke kamar Mu Suanyin dengan tergesa-gesa, membuat bayi kecil curiga. Jadi dia menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan cerita mereka secara jelas. Yang tidak dia duga, mendapat jackpot untuk kakaknya. Cih, walaupun hanya legenda mungkin saja ada. Jika kakak mendapatkan api langit dan pedang api, maka tubuh elemennya juga akan meningkat. Karena kakak tidak bisa meningkatkan kultivasinya dengan cepat,
dua benda itu masih berguna untuk kakakku, kata bayi kecil, yang lalu pergi ke kamar Lintian untuk memberitahu kabar baik ini. Bayi kecil, dari mana kamu? Tanya Lintian. Tidak kak, hanya jalan-jalan saja, balas bayi kecil sambil berjalan dan duduk di sebelah tempat tidur Lintian. Kak, aku mendengar sesuatu yang bagus dari Mu Suanyin dan Mu Xin, kata bayi kecil. Apa kamu pergi menguping mereka tadi? Kata Lintian. Aku hanya secara tidak sengaja mendengarkan apa yang mereka bicarakan kakak, jelas bayi kecil. Baiklah, apa yang mereka bicarakan? Ini tentang ruang makam itu. Lalu bayi kecil menceritakan seperti yang dia dengarkan dari pembicaraan dua wanita itu. Bayi kecil juga menjelaskan rencana yang akan dilakukan oleh mereka juga. Lintian yang mendengarkan cerita bayi kecil hanya mengerutkan kening. Jika benar benda itu ada, maka itu pasti akan membuat dia bisa mengendalikan kekuatan tubuh 8 elemennya, yaitu api. Setelah berpikir, Lintian juga tahu apa penyebab Sekte Nether datang ke sini, tapi dia juga memikirkan hal lain juga. Dia masih curiga tentang alasan mereka ingin masuk ke ruang makam itu, tapi Lintian karena tidak menemukan bukti atau petunjuk membuat dia hanya menyerah dan menghela nafas. Jika itu benar maka kita harus bisa masuk ke ruang makam. Mungkin di saat bertarung, dalam beberapa hari besok, harus serius dan mendapatkan posisi pertama, jelas Lintian. Iya kakak, kita harus masuk, bayi kecil juga setuju. Dan juga soal tentang Yimo ini, Lintian sedikit bingung. Sejak dia masuk ke kaisaran ini, dia tidak menemukan tanda-tanda Yimo. Dia juga menguji para menteri yang ada di sana tapi tidak ada satupun yang mencurigakan. Apakah hanya bisa melakukannya secara perlahan? Baiklah, mungkin jawabannya ada di ruang makam itu, kata Lintian setelah berpikir sedikit. Tapi, Sekte Es akan kesini, dan orang yang memimpin mereka juga cukup kuat, dan apalagi tetua pertama mereka yang kesini. Aku harus berhati-hati walaupun tidak sekuat tetua di Sekte Langit, tapi tetua pertama itu tetap seorang monster tua, pikir Lintian. Iya kak, kita harus waspada agar siapa kita tidak akan diketahui oleh orang lain, bayi kecil mengingatkan. Aku mengerti, tapi aku merasa perasaan aneh tentang semua ini. Pertama kemunculan Yimo, lalu dalang di balik serangan di kota Apung. Ditambah Sekte Nether yang tiba-tiba ingin masuk ke ruang makam di benua timur ini. Lintian masih tidak mengerti alur dari semua itu. Apakah ini rencana Yimo juga atau tidak? Dia juga yakin ada orang yang memberitahukan. Desas-desus tentang pedang api dan api langit itu ke Sekte Nether dengan beberapa bukti. Dan itu membuat mereka menjadi tertarik untuk menjelajahi ruang makam yang semula tidak pernah dilihat oleh mereka. Tapi siapa yang melakukan itu dan untuk apa? Yang paling mungkin Lintian curigai adalah mereka digunakan untuk menjadi umpan bagi Yimo itu, membebaskan teman mereka, tapi Lintian kurang yakin. Sudahlah, aku harus bersiap untuk besok, dan juga paman sudah mengirim beberapa orang untuk membantu nanti di pertandingan ini. Pikir Lintian lalu duduk dengan tenang, dan menutup mata lagi. Di sebelah kerajaan Wu terdapat kerajaan Rong. Di dalam aula istana terdapat beberapa orang yang sedang berbicara. Dan salah satunya adalah seorang pria muda. Pemuda ini mengeluarkan aura yang cukup kuat. Dan auranya ini pun seperti baru menerobos. Dia adalah murid dari Sekte Nether, bernama Neng Li, yang diceritakan oleh Wu Xin kepada Lintian. Hahaha, Raja Rong, tenang saja, sekteku akan memberikan harga yang bagus. Dari semua yang kamu lakukan untuk kami, jelas pemuda itu. Terima kasih Tuan Muda, kata Raja Rong. Raja Rong tidak berani untuk melawan, bahkan membantah pemuda di depannya ini. Karena selain dia jenius, dia juga murid dari Patriark Sekte Nether. Dikatakan dia adalah jenius, salah satu dari pewaris Sekte Nether itu. Hahaha, jangan terlalu sopan. Jadi bagaimana? Siapa yang akan dikirim oleh kerajaan Wu? Tanya Neng Li. Itu, ada apa? Katakan saja, jelas Neng Li. Ada dua wanita berasal dari Sekte Es yang akan dikirim oleh kerajaan Wu Tuan Muda. Oh, Sekte Es kah?
Siapa saja dua orang itu? Tanya Neng Li. Namanya Wu Xin, putri kerajaan Wu, pangeran pertama, pangeran kedua. Dan juga wanita lain adalah Mu Suanyin, tuan muda. Hamba tidak tahu dengan yang lainnya, yang mulia, balas Raja Rong. Apa? Mu Suanyin juga ikut? Bagaimana mungkin? Jawab pemuda itu kaget dan langsung spontan kaget juga. Iya tuan muda, itu yang ku dapatkan info dari mereka. Hahaha, Mu Suanyin, tidak kusangka kita akan bertemu secepat ini, jelas Neng Li. Dulu kamu menolakku, bagaimana sekarang kamu tidak bisa melawanku? Karena aku sudah mencapai alam ilahi, hahaha, kata Neng Li. Selesai berbicara dengan Raja Rong, Neng Li keluar dari aula itu sambil tersenyum. Keberuntungan itu hanya milikku, tidak ada yang dapat mencegahku, dan sekteku menjadi yang terkuat di dunia ini, hahaha, katanya tertawa dalam hati. Malam itu adalah malam yang tenang, tidak ada hujan, dan badai yang muncul. Tapi di Sekte Langit, orang-orang di sana sedang sibuk dengan sesuatu, bahkan Bing Yang dan yang lain seperti sedang terburu-buru. Banyak tetua di sana juga sedang sibuk dengan sesuatu hal, dan sesuatu hal itu berhubungan dengan Lin Qier. Di dalam sebuah rumah di puncak Sekte Langit, ada beberapa orang yang sedang duduk di sana. Di samping itu ada tetua kelima, yang sedang mengecek tangan seorang wanita. Dia seperti mencoba mengetahui keadaan wanita itu. Tentu wanita itu adalah Peri Qier, Ibu Lin Tian. Yang aneh dari Peri Qier adalah perutnya, yang sudah membesar. Sekarang Peri Qier sedang hamil, anak dari dia dan Lin Ho. Dan sekarang sudah hampir masuk hari lahirnya anak mereka. Makanya banyak para petinggi sedang sibuk mempersiapkan kelahiran anak itu. Dan juga tetua kelima turun tangan untuk mengecek keadaan Peri Qier, langsung perintah dari Bing Yang. Bagaimana tetua? Tanya Lin Ho yang sudah agak cemas. Tidak masalah, anak dan saudari Qier juga sehat. Aku yakin itu tidak lama anak ini akan lahir, kata tetua kelima sambil tersenyum. Terima kasih tetua, jawab Peri Qier. Tidak masalah, kita semua keluarga, jelas tetua kelima. Mereka semua hanya tersenyum dan mengangguk masing-masing. Tapi apa kalian tidak memberitahukan Lin Tian? Tanya tetua kelima. Belum, anak itu pergi keluar tidak pamit dengan orang tuanya. Bahkan tidak ada seorang pun yang memberitahu kepada kami. Biarkan saja setelah dia kembali dia kaget sendiri. Jelas Lin Ho agak kesal dengan anaknya itu. Iya, tidak masalah, anak kita juga sedang melakukan hal besar. Jadi jangan terlalu khawatirkan dia. Karena mungkin dia sudah lebih kuat dari kita juga. Jelas Peri Qier menenangkan Lin Ho yang agak kesal dan cemas. Kamu benar, anakku pasti akan sangat kuat. Setelah dia kembali nanti, ada senyum bangga di wajah Lin Ho. Memikirkan Lin Tian anaknya. Sungguh beruntung dia mendapatkan anak seperti Lin Tian. Dan sekarang, dia pun juga akan mendapatkan satu anak lagi dari istrinya ini. Kamu juga jaga kesehatanmu, jangan terlalu lelah, jelas Lin Ho. Baik, aku mengerti, balas Peri Qier. Keesokan harinya, Lin Tian bangun seperti biasa, dan berlatih pedang di pagi hari hingga siang. Di samping Lin Tian sedang latihan, ada beberapa wanita yang sedang menuju ke arah istana kerajaan Wu. Masing-masing wajah mereka tertutup dengan kerudung. Tapi itu tidak menghindari betapa indahnya diri mereka. Orang-orang yang melihat merasa kagum dan terpesona atas kecantikan tubuh para wanita itu. Tetua, apa saudari Mu Suanyin ada di sini? Tanya salah satu wanita. Iya, dia berada di sini, kita dipanggil oleh dia untuk mendiskusikan sesuatu. Kalian bersikap baiklah, dan jangan mengacau, terang wanita yang dipanggil tetua itu. Iya, tentu wanita itu adalah tetua pertama Sekte S. Bernama Mu Zixi, yang berada pada alam abadi tingkat keempat. Baik tetua, jawab mereka. Lalu mereka sampai di gerbang istana. Para penjaga yang menjaga di sana sudah tahu siapa mereka, mempersilahkan mereka masuk. Di dalam mereka dipimpin oleh seorang kasim istana. Untuk menuju aula istana, lalu mereka masuk ke aula itu.
Salam tetua pertama, jawab orang-orang di sana. Tidak perlu sopan, balas Mu Zixi. Iya, silahkan duduk tetua, jawab Raja Wu. Salam bibi, jawab Mu Suanyin dan Wu Xin kepada Mu Zixi. Iya, kalian sudah bertambah kuat. Tidak bibi, kami masih lemah, balas Wu Xin. Jangan seperti itu. Lalu dia melambaikan tangannya dan duduk, diikuti dengan murid yang dia bawa ke sana ada 5 orang. Salam saudari Mu dan Wu, salam mereka berlima. Salam juga saudariku, balas Mu Suanyin dan Wu Xin. Setelah itu mereka duduk di tempat masing-masing. Dan Raja Wu memulai membahas rencana yang ingin dia lakukan. Mu Zixi hanya mendengarkan saja dari penjelasan Raja Wu, sambil mengangguk dan berpikir. Setelah Raja Wu selesai berbicara, akhirnya baru Mu Zixi berbicara. Jika itu benar maka kita tidak bisa membiarkan Sekte Nether berhasil, jelas Mu Zixi. Dia tahu dengan sikap Sekte Nether, mereka pasti akan bertambah sombong dan mungkin makin berambisi. Dan masalah pertandingan 5 hari lagi itu, apakah sudah diputuskan siapa yang akan bertanding? Tanya Mu Zixi. Iya, perwakilan kami adalah ketiga anakku, ditambah Nona Mu Suanyin, dan juga anak bernama Anlin, jelas Wu Wen. Oh, anak muda bernama Anlin ini yang menyelamatkan kota Apung dan bahkan membunuh leluhur Cao yang di tingkat ilahi itu. Tanya Mu Zixi. Iya tetua, dia orang yang aku ceritakan itu, dan juga yang membeberkan situasi tentang Yimo itu, jelas Mu Suanyin. Jika begitu anak ini cukup kuat, dan juga cukup pintar dalam menganalisa, puji Mu Zixi. Tapi di mana anak itu? Aku tidak melihat dia sekarang di sini. Tanya Mu Zixi heran. Dia mungkin sedang berada di halaman belakang, balas Wu Wen. Karena tadi dia meminta salah satu pelayan istana mengantarkan dia ke sana, balas Wu Wen lagi. Oh, apa yang dia lakukan di sana dan tidak hadir di sini? Mu Zixi bingung. Dia sedang berlatih tetua, seperti yang kami perhatikan. Pemuda ini selalu seperti itu setiap pagi, jelas Wu Xin kepada Mu Zixi. Anak ini juga pekerja keras, lumayan juga. Jika ada yang bisa melihat tembus ke kerudung Mu Zixi, pasti dia akan melihat ada senyum di wajahnya itu. Tapi tetua, apakah anak bernama Anlin ini bisa mengalahkan murid dari Sekte Nether? Tanya salah satu murid di belakang tetua pertama. Iya tetua, aku juga mendengar salah satu dari mereka. Ada yang telah mencapai alam ilahi. Berbeda dengan leluhur Cao dari kota kecil. Di Sekte Super, orang itu mungkin bisa melawan tingkat yang lebih tinggi darinya. Jelas wanita bergaun biru di sebelah kanan tetua pertama. Bagaimana meminta kakak senior di sekte yang telah melangkah ke alam ilahi maju? Jelas wanita gaun biru itu. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena itu bisa membuat kalian kalah dan menyesal nanti. Kita bisa melihat 5 hari lagi kekuatan anak itu, dan juga kita tidak bisa melakukannya. Setelah Wu Xin mengundang dia untuk membantu mendapatkan juara di pertandingan itu, jelas Mu Zixi. Baik tetua, murid mengerti, jawab mereka. Tetua, bagaimana jika kamu menginap dan tinggal di istana kami yang kecil ini untuk sementara? Tanya Wu Wen. Baiklah, kami meminta maaf telah merepotkan, kata tetua pertama. Tidak sama sekali, Anda adalah tetua dari sekte anakku. Dan juga mereka saudari anakku juga, sudah sewajarnya aku melakukan ini, jelas Raja Wu. Baiklah, yang penting terima kasih untuk itu, jelas Mu Zixi. Tidak masalah tetua, kata Wu Wen. Oh iya, Wu Xin dan Mu Suanyin bawa aku untuk melihat pemuda ini. Aku penasaran dengan anak yang kalian ceritakan itu, katanya. Baik tetua, mari aku antar, balas Wu Xin. Kami pergi dulu, kata Mu Zixi kepada Raja Wu Wen. Baik tetua, silahkan. Lalu Mu Zixi dan murid lain mengikutinya, pergi bersama Wu Xin dan Mu Suanyin ke tempat Lin Tian latihan. Sedangkan di tempat latihan, Lin Tian masih mencoba gaya pedangnya sendiri, tanpa sadar akan ada orang yang akan melihatnya. Karena dia hanya fokus dengan pedangnya itu,
Ada beberapa gaya pedang unik di teknik pedang pemecah angin ini yang membuatku hanya menguasai sedikit, pikir Lin Tian. Tunggu angin. Angin adalah elemen yang sangat kuat dan juga ada di mana saja. Gunakan angin untuk bergerak. Tambahkan tekanan kepada teknik pedang ini dengan menggunakan angin, maka dapat menghasilkan serangan dan kecepatan yang tidak terlihat. Lin Tian tersenyum dan mengerti di mana dia harus memulai. Lalu dia mulai menggunakan teknik itu dari awal. Dan semakin dia memainkannya semakin dia mengerti. Tapi sesuatu benda terbang ke arahnya tanpa dia sadari. Setelah benda itu cukup dekat dia bisa merasakannya lalu menghindar. Siapa? Kata Lin Tian berteriak. Dia tanpa sadar melihat 8 wanita yang tiba-tiba berada di langit. 2 wanita itu tentu dia mengenalnya. Mu Suanyin dan Wu Xin. Dia melihat ke arah wanita berbaju putih yang berdiri di depan Mu Suanyin dan Wu Xin. Kenapa Anda menyerangku? Tanya Lin Tian. Tidak, aku hanya menguji pemuda yang dikatakan oleh muridku. Reaksimu cukup bagus nak, jelas Mu Zixi. Oh, begitu, terima kasih atas pujiannya. Balas Lin Tian setelah dia tahu siapa itu. Sepertinya kamu tidak kaget melihat kami. Kata Mu Zixi sambil tersenyum di kerudungnya itu. Sedikit kaget, tapi tidak terlalu. Anda adalah tetua pertama Sekte Es bukan? Namamu tidak salah Mu Zixi, jelas Lin Tian dengan tenang. Mengetahui bahwa anak itu tahu siapa dia membuat dia kaget. Dia merasa belum pernah bertemu dengan anak ini. Tapi anak ini mengetahui tentang dia. Yang tidak dia tahu bahwa dulu Mu Zixi dan Master Sekte Es pernah berkunjung ke Sekte Langit untuk beberapa urusan, dan Lin Tian secara tidak sengaja melihat dan mendengar pembicaraan mereka secara tidak sengaja. Dan dari situ dia tahu tentang tetua pertama ini. Walaupun hanya tahu tetua pertama dan Master Sekte Es itu juga karena dari kunjungan mereka. Jadi jika ditanya siapa tetua Sekte Es lain dia juga tidak akan tahu. Makanya dia tidak kaget melihat wanita ini yang muncul. Dan sebenarnya Sekte Es dan Sekte Langit memiliki hubungan yang cukup baik, makanya Master Sekte Es dulu pernah berkunjung ke Sekte Langit. Nah, sepertinya kita belum pernah bertemu. Tanya Mu Zixi. Tentu belum pernah. Hanya pernah mendengar nama Anda saja. Jelas Lin Tian membuat alasan. Karena dia pasti tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia pernah melihatnya di Sekte Langit, sepertinya kamu berasal bukan dari keluarga biasa. Tanya Mu Zixi. Aku hanya dari keluarga biasa, ada orang tuaku, paman dan kakekku dari keturunan orang biasa saja. Jelas Lin Tian sambil tersenyum. Begitukah? Tanya Mu Zixi. Iya, hanya keluarga biasa, jawab Lin Tian. Memang anak muda yang cerdas, jelas Mu Zixi. Tetua terlalu memuji, kata Lin Tian sambil tersenyum. Murid-murid yang di belakang tetua pertama sudah terdiam melihat tingkah tenang Lin Tian. Bahkan mereka bisa merasakan saat tetua pertama mereka menyerang tadi, aura membunuh pemuda ini lepas. Mereka merasa sangat sesak. Kalau tadi tetua tidak melindungi mereka, mereka pasti akan terluka ringan. Mu Suanyin dan Wu Xin yang melihat sikap Lin Tian tadi bahkan lebih terkejut. Aura membunuh yang dikeluarkan oleh Lin Tian tadi itu belum pernah mereka lihat. Bagaimana jika aku mengundang kalian meminum teh di sini? Kata Lin Tian sambil menggerakkan tangannya seraya mengundang mereka. Setelah itu mereka turun dan duduk di meja yang disediakan oleh pelayan istana. Setelah mereka semua duduk, Wu Xin memperkenalkan 5 wanita yang datang dengan Mu Zixi. Nama mereka adalah Surong, Yun Ying, Jiang Xiao, Mu Yun dan Mu Yin. Salam kenal semuanya, sapa Lin Tian dengan sopan kepada mereka. Iya, salam saudaraan, balas mereka. Jadi aku tidak menyangka, bahkan sekte super seperti Sekte Es benar-benar menganggap perkataanku dengan serius. Lin Tian sambil tersenyum melihat tetua pertama. Nak, dari apa yang kamu katakan, dan Mu Suanyin katakan dalam pesan, kamu mengalahkan leluhur Cao yang telah menjadi Yimo. Dalam pandanganku sepertinya kamu tidak akan berbohong.
Tentang apa yang kamu katakan kepada Wu Xin dan Suanyin bukan? Kata Mu Zixi sambil tersenyum. Lin Tian hanya mengangguk sebagai balasannya. Tentu dia tidak akan berbicara sembarangan masalah Yimo. Dia hanya mencoba membuat para sekte super agar lebih waspada agar hal seperti di kota Apung tidak terjadi. Lalu dia juga merasa bahwa Yimo yang ada sepertinya memang merencanakan sesuatu di dunia ini yang mungkin akan menjadi bencana besar seperti zaman dulu. Lalu, Tuan An, apa menurutmu tentang ruang makam Yimo dan sekte Neter? Tanya Jiang Xiao. Oh, kenapa Nona Jiang menanyakan hal ini padaku? Jawab Lin Tian pura-pura bingung. Melihat Lin Tian yang berpura-pura bingung, membuat Jiang Xiao mengerutkan kening. Merasa seolah pemuda ini tidak menganggap dirinya. Tidak, aku hanya ingin menanyakan pendapatmu saja Tuan An. Mungkin kamu memiliki kesimpulan dari hal ini, jawab Jiang Xiao tenang. Begitu, aku tidak bisa berkomentar tentang itu, kata Lin Tian, sambil melihat mereka dengan tatapan tenang. Tapi saat Wu Xin, Mu Suanyin dan yang lain melihat tatapan Lin Tian, mereka merasa pemuda ini bisa melihat semua yang ada di pikiran mereka. Bahkan mungkin kebohongan atau rahasia mereka bisa terlihat jelas di matanya. Kenapa Tuan An melihat kami seperti itu? Bukannya kita dalam perahu yang sama untuk membantu kerajaan Wu? Jelas tetua pertama dengan senyuman. Dia berpikir sepertinya anak muda ini sangat sulit untuk ditebak. Seperti yang dikatakan Mu Suanyin di pesan. Tidak ada, memang di perahu yang sama. Tapi aku tidak suka kalau ada yang berbohong kepadaku. Dan juga merahasiakan sesuatu hal kepadaku juga, seperti. Jelas Lin Tian. Seperti apa saudaraan? Aku dan ayahku tulus untuk mengundang saudaraan. Tentang masalah 3 kerajaan, termasuk dengan Yimo, bahkan kami mengirim pesan kembali ke Sekte S, memanggil bantuan. Jelas Wu Xin yang agak kesal, dengan sikap dingin Lin Tian yang tiba-tiba. Benarkah? Kalau begitu bagaimana dengan pedang api dan api langit? Tanya Lin Tian lalu berdiri dari tempat duduknya. Mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, membuat mereka semua kaget. Mereka kaget dari mana Lin Tian tahu masalah itu. Mereka memang tidak berencana memberitahu pemuda ini tentang masalah itu. Dan bahkan penatua pertama Mu Zixi juga mengatakan kepada Raja Wu untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi pemuda ini bisa tahu, dan bagaimana dia bisa mengetahuinya? Mereka pun tidak jelas. Bagaimana kamu tahu? Mu Zixi yang kaget juga ingin tahu. Bagaimana aku tahu itu tidak perlu kalian tahu, jawab Lin Tian. Yang jelas aku tidak suka jika kalian merahasiakan atau berbohong padaku. Apalagi sejak aku membantu kalian. Aku benar-benar tulus, tapi kalian. Lin Tian mengerutkan kening. Dia memang sudah tahu dari bayi kecil. Tapi dia ingin menguji orang-orang ini. Jika mereka tulus, mereka pasti akan menceritakan padanya hari ini. Tapi saat dia melihat mereka hanya diam, dan malah mereka bertanya mencoba mendapatkan informasi lain darinya. Membuat dia tidak suka. Setelah bayi kecil pergi, setelah mendengar pembicaraan mereka di aula dengan Raja Wu. Ais, sudahlah, aku akan pergi, lagian kalian dari sekte super. Pasti memiliki ahli di tingkat ilahi berumur di bawah 17 tahun mungkin. Jadi tidak membutuhkan aku, kata Lin Tian. Tunggu saudaraan, kami tidak bermaksud. Belum Wu Xin selesai berbicara, tiba-tiba Lin Tian melihatnya dengan tatapan yang marah dan berbicara. Tidak perlu, kalian lakukan cara kalian dan aku lakukan caraku. Jujur kalau bukan untuk mengetahui apa di balik rencana para Yimo itu, aku tidak akan kesini membantumu. Dan masalah aku menolongmu, dan kota Apung tidak perlu dibahas lagi. Apa kamu pikir aku peduli dengan kerajaan kecil di benua ini? Kata Lin Tian, mengeluarkan aura membunuhnya. Menyebabkan Wu Xin, Mu Suanyin bahkan 5 orang lainnya berkeringat. Dan apa-apaan kamu, bukankah kamu mengatakan tidak perlu mengatakan kepadaku tentang hal itu kan? Tunjuk Lin Tian pada tetua pertama.
Kau, melihat dia ditunjuk oleh orang muda seperti Lin Tian, membuat dia agak marah. Saudara An, mari kita bicarakan, kita bisa membahasnya. Jawab Wu Xin agak gugup. Dia tahu akhirnya merekalah yang salah. Pemuda ini tulus membantu mereka, tapi malah merahasiakan tentang pedang api dan api langit kepadanya. Jelas pemuda ini tidak terlalu mementingkan harta itu. Dia hanya ingin mereka jujur dan tulus kepadanya. Itu membuat Wu Xin dan Mu Suanyin merasa bersalah. Sudahlah, aku akan pergi. Ada hal yang harus kulakukan selain membantu kalian yang tidak tulus. Lalu setelah berbicara, dia berbalik dan merobek ruang di depan mereka dan menghilang. Apa? Melihat pemuda itu merobek ruang di depan Mu Zixi membuat dia terkejut bukan main. Bahkan Mu Suanyin dan yang lain juga terkejut. Karena orang yang bisa merobek ruang seperti itu hanyalah seseorang yang sudah mengerti kekuatan ruang. Dan kekuatan ruang itu didapatkan di saat mereka maju ke tingkat alam abadi bumi. Ada kecuali jika seseorang itu memiliki tubuh khusus. Tapi mereka tahu Lin Tian tidak memiliki tubuh khusus itu dengan penglihatan Mu Zixi kecuali anak muda itu benar-benar telah menguasai kekuatan ruang di tingkat setengah langkah alam ilahi. Sungguh seorang monster, kata tetua ini.